sebelum masuk ke materi, Ibu absensi terlebih dahulu ya. Pertama ada Kadesia, ini Bu. Kemudian Asri Nuraini, hadir Bu. Yang ketiga ada Alivia, hadir. Alhamdulillah berangkat semua ya. Ya Bu. Oke, sebelum masuk ke materi, baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, minggu lalu kita sudah membahas tentang tobat dan taat, istiqomah serta ikhlas. Nah, kali ini kita akan belajar tentang adab sholat dan berzikir. Manfaatnya apa sih mempelajari adab sholat dan berzikir? Itu yang pertama, agar kita mengetahui apa saja adab-adab dalam sholat dan berzikir. Kemudian setelah mengetahui, diharapkan kita semua itu menerapkan saat sholat dan berzikir. Nah, kompetensi dasar yang akan dicapai pada materi ini adalah yang pertama menghayati adab dan zikir sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua ada menerapkan adab-adab sholat dan zikir seperti istighfar, tasbih, takbir, tahlil dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga mempraktekkan adab sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk penilaiannya pertama ada penilaian sikap. Penilaian sikap ini diambil nanti ketika proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua ada penilaian pengetahuan. Nanti Ibu akan memberikan tugas. Kemudian yang ketiga ada penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini ada nanti berupa praktek ya. Prakteknya itu ada Ibu nanti akan memberikan penugasan lembaran kegiatan harian berupa sholat dan zikir. Nah, untuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran hari ini, yang pertama seperti biasa Ibu akan sedikit menjelaskan tentang adab sholat dan berzikir. Kemudian yang kedua nanti Ibu akan menampilkan sebuah video. Nanti kalian bisa mengungkapkan pendapatnya mengenai video yang Ibu tampilkan. Kemudian di akhir pembelajaran nanti kita akan memainkan sebuah kuis. Kemarin Ibu sudah meminta izin kepada kepala sekolah untuk membawa HP dan alhamdulillah diperbolehkan. Oke, kita masuk ke materi yaitu tentang adab sholat dan berzikir. Nah, pengertian sholat dan zikir. Sholat itu menurut bahasa berasal dari kata sholat yang artinya doa. Nah, menurut istilah itu adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan, yaitu yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam yang memenuhi rukun dan syarat tertentu. Kemudian pengertian zikir. Kata zikir ini berasal dari kata dzakara yang artinya mengingat atau menyebut. Kemudian pengertian zikir secara istilah adalah mengingat Allah dengan menyebut sifat-sifat keagungan seperti membaca tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil. Kemudian dalil yang memerintahkan sholat, yaitu yang pertama ada Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Ibu boleh minta dibacakan? Silakan ini dibacakan. Mbak Pia, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qaqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-rahimin. Artinya, tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang Baik, terima kasih Mbak Pia. Kemudian dari yang kedua yaitu Quran surat An-Nisa ayat 103. Yang ketiga ada Quran surat Al-Isra ayat 78. Yang keempat ada Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Kemudian kita masuk pada poin yang ketiga yaitu adab sholat dan zikir. Yang pertama ada adab sholat. Yang pertama yaitu dalam sholat kita harus khusyuk. Kemudian yang kedua
dengan hati yang ikhlas. Jadi kalau kita ketika akan sholat maka dengan hati yang ikhlas, jangan karena terpaksa ataupun hal-hal yang membuat kita tidak ikhlas karena Allah. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga waktu dan batas-batasnya, dan yang keempat menjaga kebersihan kesucian tempat dari najis-najis. Kemudian yang kelima adalah menyingkirkan gambar, tulisan dan lainnya yang dapat mengganggu kekhusyuan sholat. Dan yang keenam yaitu memakai pakaian yang terbaik. Yang ketujuh menyesal dan bersedih jika tidak melaksanakan sholat. Dan yang terakhir itu melakukan dengan khusyuk. Kemudian ada berzikir. Yang pertama kita tentunya harus ikhlas, kemudian merendahkan suara. Yang ketiga berzikir dengan wirid yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat mencoba memahami maknanya. Yang kelima duduk di tempat yang suci. Yang keenam mewangikan pakaian dan tempat. Dan yang terakhir memilih tempat yang agak sunyi. Baik, poin yang kelima yaitu hikmah dan atau manfaat sholat dan zikir. Yang pertama ada hikmah sholat. Coba bisa dibacakan Mbak Tanesia, hikmah sholat. Hikmah sholat yang pertama mendidik, disiplin, dan menghargai waktu. Yang kedua menjadikan hati tenang. Yang ketiga menyadarkan dirinya hanya manusia biasa tanpa Allah. Yang keempat menanamkan nilai keimanan atau percaya bahwa hanya Allah yang memberi kenikmatan. Yang kelima sholat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji. Dan yang terakhir sholat dapat menjauhkan diri dari sifat sombong. Terima kasih Mbak Kanesia. Kemudian ada hikmah zikir. Coba dibacakan Mbak Asri. Hikmah zikir yang pertama adalah membuat orang lebih bersemangat untuk berusaha. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tentram. Yang ketiga, bersabar saat menghadapi masalah apapun. Yang keempat, mempunyai harapan-harapan hidup dan bersifat dalam jiwa. Yang kelima, menjadikan diri kita dengan Allah. Yang keenam, menjauhkan diri dari sifat sombong dan ujub. Yang ketujuh, menjadikan kita lebih bijaksana dalam bersikap. Terima kasih Mbak Asri. Nah, kita selanjutnya akan menyimak video. Kita lihat video dulu ya. Sholat tidak boleh ngobrol, nanti sholatnya batal loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ayo kumpul sebentar anak-anak. Baik Pak Ustaz. Asik, Pak Ustaz mau cerita ya. Pak, membuat sholat kita tidak bernilai. Misalnya apa Pak Ustaz? Misalnya, melakukan gerakan ketika sholat yang bukan termasuk gerakan sholat dan tidak dicontohkan oleh Nabi. Berjalan-jalan. Oke, sudah menyimak videonya ya. Silakan dari kalian ada yang ingin berkata tentang video yang sudah ditampilkan. Coba. Saya Bu, Ya. pendapat saya mengenai video pembelajaran tersebut yaitu Ya. satu, tidak berbicara saat sedang sholat. Yang kedua, tidak boleh bercanda. Yang ketiga, tidak terbuka auratnya saat sholat. Dan yang keempat, tidak boleh memakan apapun karena bisa membatalkan sholat. Ya, betul sekali Mbak Kanesia. Terima kasih. Selanjutnya silakan. Saya Bu, Ya, silakan Mbak Tia. hal yang diperbolehkan saat sholat yang pertama yaitu ketika imam buka gerakan sholat maka makmum mengucapkan subhanallah. Yang kedua, ketika imam salah atau berdoa saat sholat maka makmum membenarkan.
Demikian dia betul sekali ya. Jadi ketika sholat kita tidak boleh bercanda. Kita harus menerapkan adab-adab yang sudah kita pelajari ya. Ya selanjutnya yang terakhir nih kita akan main game quiz. Silakan bisa di klik linknya yang sudah ibu bagikan di grup. Mulai. Sudah? Silakan. Ayo. Sudah Bu? Sudah? Benar semua? Iya. Saya juga apa? Yang pertama Mbak Kanisya ya. Sudah kalau belum Bu? Lagi Bu. Ada yang benar semua? Ya, ya, aja. Coba kita bahas bareng-bareng ya. Apa pengertian sholat saat bahasa? Tadi kita kan sudah mempelajari doa. Kita klik ya. Nah, selanjutnya pengertian sholat secara istilah yang tepat adalah ya. Pengertian zikir saat bahasa yang tepat Mengingat gitu. Yang bukan kalimat zikir setelah sholat adalah talqin. Talqin itu apa? Bunyinya asli. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di doa ini yang termasuk dalam adab berzikir adalah yang termasuk khusyuk. Pencet. Benar. Maka berzikir yaitu menghapus dosa. menghapus dosa yang telah diperbuat. Iya betul. La haula wala quwwata illa billah. Masuk bacaan. Allah. Lalu
ditanyakan? Tidak ada Bu. Tidak ada ya. Bu, cukupkan pada pertemuan kali ini. Jadi rangkuman pada hari ini adalah perhatikan adab-adab saat sholat supaya ibadah yang kita lakukan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk tugas minggu depan, nanti silakan cari dalil-dalil yang sudah Ibu tuliskan di PPT ya. Cari dalilnya, kemudian dihafalkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.